Kalau Ya. kita bicara Bjorka, bisa saja lebih dari satu orang, Pak Is. Oke. Bisa saja ini tim. Kata bahasa Inggris Bjorka itu adalah Google Translate. Google Translate ya. Jadi Langsung dia bukan native speaker. buka di Google langsung translate gitu. Iya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo, apa kabar? Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Kali ini kita akan mengupas yang lagi rame di dunia cetak ataupun maya ataupun dimanapun media sosial, Bjorka. Tentunya saya kedatangan tamu atau tamu yang saya undang tidak lain tidak bukan ahli dalam bidang intelijen, juga kontra intelijen, alumni dari UI. Tentu siapa dia? Mas Ridwan, apa kabar? Baik, Pak Is. Terima kasih sudah diundang. Wah, sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih juga datang undangan saya. Saya senang dan saya bangga. Kenapa? Siap. Kita tentu perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat apa sih sebenarnya Bjorka yang Iya. heboh ini sekarang, Mas ya. Nah, kita mulai, Mas ya. Jadi Iya. begini, Mas. Masalah Bjorka ini kan rame ini sekarang di pemerintahan kita. Iya. Menteri Mahfud mengatakan Menko Polhukam. Iya. Wah, itu hal yang biasa saja ya, yang ringan-ringan. Kepala BSSN, wah itu klasifikasi biasa. Bahkan Menko Info kita, Iya. Pak Plate juga ada perdebatan dengan Menkes. Misalnya dikatakan, oh itu masalah peduli lindungi itu adanya di sana bukan di kami. Kalau di kami dia akan tetap bisa kami protek dan lain sebagainya. Iya. Bahkan ada menteri kita juga rame itu di media sosial. Iya. Begitu dia dihack, dia buka nomor telepon luar negeri. jadi banyak ini sekarang dan banyak isu-isu kasus lain yang kita akan diskusikan di sini, Mas ya. Iya. Nah, harapan saya mudah-mudahan semua pendengar atau publikans dimanapun berada itu akan senang lihat kita akan mengedukasi mereka semuanya. Kita tidak akan bicara hoax, tapi kita akan memberi informasi yang terbaik. Kita mulai dari begini, Mas. Sekarang kan ini rame, padahal dulu sudah pernah kejadian masalah Wikileaks. Iya. Ini bagaimana? Saya mau menanyakan tentang regulasi kita sebenarnya. Kenapa? Karena ada tumpang tindih saya lihat. Pembicaraan lempar sana lempar sini. Gimana menurut Iya. Mas Ridwan? Pak Is, jadi sebenarnya Bjorka ini kan Ya. ada beberapa klasifikasi ya. Yep. Ada yang mengatakan, wah dia ini sebenarnya bukan hacker. Yep. Karena kalau real hacker, Ya. dia biasanya bekerja underground, Pak Is. Underground deh. Jadi dia sangat jarang mempublikasikan hasilnya di muka publik. Muka publik, betul. Misalnya mereka bisa melakukan penetration test ke salah satu sistem. Yep. Mereka hanya akan memberikan notifikasi ke penyedia sistem bahwa sistem kamu ada errornya. Oke. Sistem Anda ada loop-nya, Oke. ada hole-nya yang bisa kami tembus. Oke. Perbaiki dong. Yep. Itu hacker real, biasanya Hacker seperti real itu. ya. Oke. Nah, tetapi dalam konteks Bjorka ini, kami melihat ada faktor ego Faktor ego. yang kena nih di Bjorka. Kenapa? Karena pada saat dia pertama kali membuka data tentang SIM card, Yep. kemudian tentang pelanggan salah satu provider TV berlangganan, Iya. IndiHome, Iya. itu respon pemerintah menyepelekan. Betul. Bahkan sekali. kemudian ada narasi bahwa kalau bisa jangan nyerang lah, ya gitu. Iya, iya. Lalu kemudian ini memancing ego Bjorka ini. Kalau Iya. kita bicara Bjorka, bisa saja lebih dari satu orang, Pak Is. Oke. Bisa saja ini tim. Tim ya, Pak. Lalu kemudian mengambil satu identitas bernama Bjorka itu. Iya. Lalu kemudian mereka secara simultan melakukan beberapa kali aksi. Iya. Misalnya kemudian membuat channel Telegram. Telegram, betul. Kenapa membuat channel Telegram? Karena mereka menghindari undang-undang ITE. ITE, betul. Kalau mereka mempublikasikan, misalnya nomor telepon atau NIK dari menteri itu di Twitter Iya. atau di Facebook, Kena undang-undang langsung ITE. kena dia. Oke. Langsung kena. Dan platform Oke. Twitter bisa kemudian mengsuspend akunnya. Oke, oke. Tapi kalau kemudian dia menggunakan Telegram, dia berlindung di situ. Iya. Karena Telegram ini private. Dia adalah Private, pembicaraan private. Hanya member yang bisa mendapatkan informasi itu. Oke. Nah, dari sini mulailah kebaca nih sebenarnya Bjorka ini siapa. Iya. Teman-teman yang banyak bicara tentang keamanan cyber, saya
Mohon izin ralat sedikit Pak, saya bukan ahli cyber ya. Bukan. Supaya ini juga pemirsa Publikans nanti juga paham. Kebetulan kami mempelajari tentang cyber pada saat kuliah di S2 Kajian Strategic Intelligence di Universitas Indonesia. Dan sempat beberapa kali menjadi semacam tim begitu ya di beberapa lembaga negara yang mengurusi cyber. Tetapi sebenarnya spesialisasi cyber bukan. Bukan dari IT saya. Tapi dari disiplin intelijen. Kalau kemudian kita bicara tentang Bjorka, kembali ke Bjorka Pak Is, maka sudah mulai terlihat benang merahnya. Bahwa Bjorka ini pertama dia mungkin saja hacker, mungkin saja bukan. Karena kalau real hacker, dia pasti akan menyembunyikan identitasnya semaksimal mungkin. Begitu dia nampil, di situ ada celah-celah di mana dia bisa dilacak. Yang kedua, most probably dia adalah orang Indonesia. Orang Indonesia? Jadi yang dikatakan di Moskow, di Polandia bukan itu ya? Pertama. Oh, belum tahu mungkin ya, belum tahu. Pertama, dia memahami benar karakteristik orang-orang yang dia serang. Misalnya dia mempublikasikan tentang salah satu identitas buzzer gitu ya. Mas Denny Siregar. Dia bisa tahu tuh karakter Denny Siregar apa, kata-katanya di situ. Lalu Menteri Pak Erick Thohir. Disindir juga. Pak Erick Thohir jangan kampanye capres dong, urusin nih data gitu. Jadi kan dia memahami nih konteksnya, dia memahami politik lokal kita. Kemudian teman-teman yang ahli grammar. Jadi kami ini waktu terjadi Bjorka ini diskusi banyak teman Pak Is. Ahli grammar, terutama teman-teman yang memang jago banget di dalam grammar bahasa Inggris. Langsung tahu bahwa kata-kata bahasa Inggris Bjorka itu adalah Google Translate. Google Translate ya. Jadi dia bukan native speaker. Buka di Google langsung translate. Iya, jadi dia membahasakan bahasa Indonesia dengan idiom Inggris. Bukan asli orang Inggris atau mengakuan dia orang Warsawa. Orang Polandia. Ya. Jadi mungkin Bjorka nonton. Iya. Kita dalam tanda petik kita agak susah mengidentifikasi apakah ini sebuah kejahatan atau bukan. Pertama, kalau ini sebuah kejahatan, di mana celahnya? Misalnya, kena nih Undang-Undang ITE. Bjorka tidak mempublikasikan secara terbuka, dia menggunakan Telegram tertutup. Apakah pasal Undang-Undang ITE bisa dikenakan ke Bjorka? Itu penting juga untuk kita dalami. Yang kedua, kalau dia benar-benar jahat, hacker jahat, pasti lebih banyak lagi hal serem yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh, Pak Is. Ada beberapa teman-teman hacker tuh yang bahkan bisa mengganggu sistem perbankan kita. Betul, perbankan. Jadi tiba-tiba bandara juga. Tiba-tiba rekening Pak Is melonjak. Atau betul. Sebaliknya, habis. Kemudian sistem traffic bandara. Air navigation traffic, kemudian sistem SCADA listrik. Kalau kita misalnya rumah itu kan pakai token ya, ada beberapa teman-teman pakai token. Itu membuktikan bahwa memang sistem PLN kita digital. Kalau dia bisa masuk ke sistemnya, maka dia bisa mengendalikan rumah mana yang dia nyalakan, rumah mana yang dia matikan. Sekuat itu sebenarnya. Kalau mereka mau. Tetapi kan yang dilakukan Bjorka ini lebih kepada semacam apa bahasa kita ya, sentilan. Kayaknya uji coba ini. Nih, sentilan. Ini loh, kalian ini perbaiki datanya. Ternyata menteri aja bocor. Menteri aja data identitas nomor teleponnya bocor. Dan tadi Pak Is sudah sampaikan, begitu bocor, dia ganti nomor Amerika gitu kan. Betul. Itu semakin menjadi ledekan. Iya. Di media sosial rame itu. Iya, kembali ke pertanyaan awal Pak Is tadi, ini regulasi bagaimana? Nah, kembali. Ini saya kira prihatin banget Pak Is. Kami teman-teman akademisi ya. Kebetulan kami mengelola satu lembaga studi namanya The Indonesia Intelligence Institute. Ini dari teman-teman master kajian intelijen yang ngumpul di situ. Kami menyesalkan Indonesia belum punya regulasi cyber sekuat undang-undang. Kenapa? Padahal kita udah kena Wikileaks berapa kali udah. Kenapa pemerintah nggak mau itu, kira-kira ada masalah? Sudah beberapa kali dicoba diusulkan dalam legislasi kita ya. Sejak periode 2014. Jadi kesadaran untuk undang-undang keamanan cyber ini di era Pak Jokowi nih. Betul. Sebelumnya belum. Padahal zaman Pak SBY udah kena. Betul. Zaman Pak SBY itu ada insiden penyadapan telepon. Betul. Penyadapan telepon Pak SBY dan Ibu Negara bahkan waktu itu. Betul. Nah, jadi lalu 2014 dimasukkan ke daftar legislasi. Ternyata belum berhasil. Penolakan sana sini. Nanti kita diskusikan juga nih, kenapa kok ditolak gitu kan. Iya. Lalu masuk ke 2019 pun juga sampai sekarang belum Pak.
Iya. Nah, alhamdulillah mungkin insya Allah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Iya. Tetapi itu sebenarnya belum cukup untuk menyebut sebagai benteng Iya. undang-undang keamanan cyber. Iya. Sehingga teman-teman misalnya nih di Badan Sandi dan Cyber Negara Iya. itu bekerja berdasarkan Perpres. Iya, nggak ada undang-undang Peraturan kan? nggak ada undang-undangnya. Oke. Sehingga kemudian ketika misalnya mereka memberikan notifikasi ke sebuah kementerian, Ya. Kementerian X, kamu nih vulnerable loh sistemnya. Iya. Email kamu breachable loh. Iya. Mereka cuma bilang, ya kan lu cuma ngingetin. Iya, betul. Gua mau perbaikin, gua nggak perbaikin, nggak ada urusan sama lu. Gitu. Kacau. Secara kasarnya begitu, Iya, Pak. betul, betul. Tapi kemudian, ya BSSN nggak bisa apa-apa. Dia nggak punya wewenang itu. Iya, Dia iya. misalnya kepala BSSN tidak bisa kemudian memberikan warning secara serius. Iya. Tutup, nggak bisa. Nggak ada Iya. wewenangnya. Hanya bisa mengingatkan Mengingatkan ya. dan menyediakan Iya. sistem dan tim jika dibutuhkan, Iya, iya. jika diperlukan loh. Iya. Artinya kalau nggak diperlukan, mereka juga nggak bisa-bisa aja nggak kepake gitu loh. Jadi di negara kita ini siapa yang bisa, kan tadi udah ketahuan, tadi Mas Ridwan bilang ini ketahuan, ini disampaikan, nggak mau tahu, supaya patuh dan taat itu siapa sebenarnya yang controllingnya sesuai dengan regulasi? Ini hikmahnya Pak Is. Iya. Jadi yang kami dengar ya, ini Iya. mungkin juga teman-teman publikans penonton kita ini mungkin juga bisa punya data lain. Iya. Tapi yang kami dengar Bapak Presiden sangat serius menangani Serius, ini. Setelah Biorka terjadi, yang kami dengar nih, Iya. beberapa pimpinan lembaga itu dipanggil untuk rapat dan Bapak Presiden serius agar ini ditangani secara serius. Bahkan membuat tim khusus untuk Satgas itu. Satgas untuk itu. Satgas itu saya dengar. Nah, moga-moga nih Iya. setelah Biorka ini, pada saat kita bikin podcast ini ke depan, Iya. kemudian ada semacam satu penanganan komprehensif cyber. Iya, betul. Sehingga kalau Pak Is kan dulu Tentara Angkatan Laut, Iya, mantan Kapuspen, pasti tahu Mandala perang itu kan Iya. dulu ada Mandala darat, Iya. ada Mandala udara, ada Mandala laut. betul. Sekarang Mandalanya cyber. Betul sekali. Nah, betul. Betul. Siapa panglima perang dalam Mandala cyber ini itu? sekarang. Betul. Gitu. Kalau kemudian bilang, oh ini BSSN, oh nggak bisa, dia cuma Perpres, Betul. nggak akan Betul kuat. sekali. Oh ini si polisi loh, divisi cyber itu di bawah Bareskrim, Baris- levelnya, direktur dia, Iya. bintang 1. Iya. Apa cukup? Belum. Nah, belum misalnya bisa seperti itu. belum bisa. Misalnya seperti itu. Jadi moga-moga Ya. setelah Biorka, lalu kemudian para aparat cyber ini terhenyak. Ya. Oh iya ya, kita ini masih jauh ketinggalan dari Singapura, Iya, dari betul. Inggris, Betul dari sekali. Australia, apalagi Amerika, Iya. tentang bagaimana mempertahankan Mandala cyber kita. Iya. Gitu. Apalagi momentumnya kebetulan 2022 G20 Pak Is. Betul, betul sekali. Jangan sampai bocor semua itu nanti. Kebayang Pak Is, saya ini Bocor ya semua kami itu. ini kan kita Iya, ini iya. kan belajar intelijen. Iya, betul. Orang-orang intelijen biasanya kan selalu worst case. Iya. Worst case skenario. Iya. Selalu berpikir jangan-jangan Iya. gimana kalau gitu kan. Betul, betul. Nah, kami juga berpikir nih G20 ini tanggal 9 November Pak Is. Iya. Para pejabat negara asing, Joe Biden, Xi Jinping, Ada semua di sini. itu akan Ada datang. semua di sini. Ya. Dan mereka menggunakan pesawat pribadi. Ya. Ini worst case ya, Ya. worst case skenario. Ya. Bayangkan dalam worst case skenario, jika ada kemudian hacker Ya. berhasil masuk menguasai airnav, Ya. air navigation kita. Ya. Airnav itu BUMN Betul. yang mengatur tentang air traffic control kita. Betul sekali. Lalu kemudian dia masukkan koordinat divert. Iya. Ini pilot. Iya. Kalau sudah di atas langit Bali, dia kan nggak mungkin manual, Pak Is. Iya. Pakai teropong gitu. Oh ini Nggak sudah Bali, mungkin. nggak Nggak mungkin. mungkin Dia berdasar angka. Iya. Jadi kalau angka ini berubah dan seolah-olah ini angka resmi, Iya. lalu dia tiba-tiba mendarat ini di Belambangan Banyuwangi, misalnya, Iya, 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 bahaya. apa kita nggak malu? Sangat bahaya, sangat. Mungkin bahaya. tujuannya bukan untuk terorisme, Iya. hanya mempermalukan. Iya, memperlakukan Tapi malunya internasional loh, Pak Is. Iya, betul sekali. Nah, mumpung belum, yang seperti ini harus segera dibikin gladi poskonya. Kalaulah ini kejadian, bukan kalau ini kita menghimbau, kita Iya, mengedukasi. Jangan sampai. Siapa yang leadernya sebenarnya? Kita kan ada BIN, Iya. ada BSSN, Iya. ada Menkominfo, Iya. ada Polri kita. Siapa ini sebenarnya? Kalau menurut Nah, Mas Ridwan, kita kan sudah pengalaman dalam Iya. hal-hal seperti ini. Siapa harusnya? Kalau kita contohkan tadi kayak Hmm. ada, kita kan sudah tahu Israel jago tuh, Inggris, Iya. Amerika, Prancis. iya. Bagaimana kalau di sana itu siapa yang megang itu sebenarnya? Kalau di Amerika kan NSA ya. NSA. Ya? NSA mereka mempunyai wewenang penuh untuk itu. Iya. Bahkan NSA bekerja juga di luar negeri Iya. untuk intelijen cyber mereka.
sinyal intelijen. Kalau di Inggris misalnya GCHQ, Government Communication Headquarter, itu juga berlindung dalam undang-undang yang sangat kuat, sehingga mereka bergerak itu dengan sangat mantap karena berdasarkan regulasi yang tegas. Australia juga punya, Singapura bahkan juga punya. Punya semua ya. Nah, kita pertanyaannya gimana ini nanti? belum. Gimana? Jadi kebayang nggak, Pak? Kalau kemudian nanti dalam tim keamanan G20 itu terjadi, siapa yang akan kemudian bertanggung jawab cepat? Pasti akan terjadi saling tuding. Satgas yang dibentuk Pak Presiden untuk ke arah sana juga? Satgas ini lebih, menurut saya, lebih menyelidiki Bjorka. Bjorka kan? Hanya menyelidiki Bjorka. Nah, makanya sebelum terjadi, ini kita masih punya waktu 1 bulan. Saya kira oke lah, Bjorka ini tetap ditangani. Kalau dia ada pelanggaran hukum, ya ditindak sesuai pasalnya yang tepat. Tetapi pikir ke depan. Itu kita baru skenario, misalnya baru skenario traffic pesawat. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Belum traffic beneran di jalanan. Belum skada PLN. Bayangkan kalau Joe Biden mau sambutan, lalu diserang PLN kita. Selesai. Malunya itu kayak apa? Betul. Ini yang kemudian saya kira teman-teman yang menjadi panitia pengamanan G20 mestinya kemudian mengambil pelajaran. Kebetulan kami lama mempelajari juga kontraterorisme, Pak Is. Iya, betul sekali. Jadi saya yakin benar kalau dari sisi terorisme secara konvensional, saya yakin benar teman-teman Densus, teman-teman Pas Pampres pasti sudah siap. Semua skenario sudah siap. Mereka sudah gladi posko beberapa bulan yang lalu. Betul. Jadi kalau misalnya apalah mengantisipasi serangan bom, mengantisipasi pendadakan mobil, mereka sudah jago. Nah, yang cyber ini tidak kelihatan. Ayo, gitu. Hati-hati. Jangan sampai kemudian kita lengah. Jangan menganggap bahwa, wah nanti konvensional attack aja yang dicegah. Jangan sampai ada bom Bali. Jangan sampai ada serangan pisau misalnya. Oke, itu tetap. Itu harus. Itu harus. Tetapi yang cyber hati-hati. Jangan dilupakan. Kita punya Bjorka ini mengingatkan gitu. Bahkan begini Mas Ridwan, saya pernah bicara sama ahli-ahli cyber itu. Kalau dulu orang cyber itu mungkin perlu ruangan khusus, alat laptop atau komputer khusus. Katanya sekarang dengan handphone aja bisa loh katanya. Mengacaukan, mengganggu semua. Gimana pendapat Mas Ridwan? Iya, sebenarnya adik-adik kita juga dilatih untuk itu, Pak Is. Jadi kita di Indonesia ini kan punya namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, di Ciseeng, di Bogor sana. Itu adik-adik dilatih. Bahkan ada yang disebut dengan operasi penetration testing. Jadi mereka sengaja tuh disuruh ke luar negeri. Coba cek tuh. Ya nggak usah sebut negaranya nih, nanti ketahuan. Pokoknya dikirimlah mereka ke luar negeri. Bisa nggak terobos negara ini sistemnya? Bisa nggak? Ya udah mereka ke sana vacation seperti turis, masuk hotel pakai handphone, bisa nggak? Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kehebatan sumber daya, kita ini punya. SDM kita hebat. SDM ini hebat sebenarnya. Adik-adik kita ini bahkan mempunyai keahlian membuat kripto dengan latar belakang bahasa lokal, Pak Is. Bahasa lokal. Jadi kalau kita beli alat pelindung kriptografi, kalau kita beli dari Israel, orang Israel punya antidotnya. Punya passwordnya. Jadi kalau kita melindungi data kita pakai perangkatnya Israel, mereka bisa buka. Mereka yang jual. Iya, betul. Kita beli dari Cina. Sama, mereka juga punya. Passwordnya mereka punya. Nah, karena itu teman-teman di Ciseeng ini merancang sendiri. Jadi nggak ada yang bisa buka lagi? Nggak bisa, kita yang bikin. Pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Medan. Sudah sejauh mana itu, Mas? Sudah sejauh mana? Terus dikembangkan. Di Pusdiklat di STSN itu. Sayangnya ini klasik, Pak Is. Anggaran. Loh, sangat klasik. Negara sebesar ini atau mungkin ada yang kurang harmonis atau bagaimana mungkin, atau sebenarnya bukan uangnya. Kita kurang perlu. Bukan uangnya, tapi willingness, Pak Is. Willingness ya. Iya. Jadi kalau misalnya beli alat yang mungkin ratusan ribu dolar, itu kan sudah ada sistem pengadaan di situ. Sehingga kemudian ada perusahaan yang diuntungkan, ada inilah vendor. Sementara sebenarnya dengan uang yang mungkin separuhnya, bisa kemudian membuat adik-adik ini dibuatkan satu sarana lab yang canggih, dibuatkan satu prasarana yang mendukung, sehingga adik-adik ini berkembang dan menciptakan sandi kita. Betul. Bahkan kalau perlu kita yang jual ke luar negeri. Kita yang jual, dan juga begini loh Mas Ridwan. Kebetulan aku kan di TNI ya. Siap. Jadi saya masalah intelijen, cyber ini belajarlah dikit-dikit itu, atau feeling kita itu ada di sana. Nah,
semuanya masalah cyber atau intelijen itu kalau di kita itu no limit. Kenapa? Siap. Itulah sumber pertama TNI itu bergerak, itu intelijen. Kalau data intelijennya atau data cyber atau lain-lain sebagainya ngaco, bagaimana kita mau bergerak? Jadi sebenarnya negara sebesar ini kita himbau nih, atau kita mudah-mudahan didengar semua sama pemerintah kita. Kita bukan mengatakan pemerintah jelek, enggak. Tapi ini sebagai contoh mengedukasi, tentunya perlu perhatian. Dalam hal ini, ya mungkin Menteri Keuangan kita kan uangnya bisalah dari mana ya. Iya, kalau dari sisi itu sebenarnya kan pengalokasian itu berdasarkan skala prioritas, Pak Is. Pertanyaannya, keamanan cyber kita skala prioritas keberapa? Harusnya kalau menurut saya 1. Nah, itu. Karena itu segalanya ya. Apalagi, jadi kalau kita bicara, mohon maaf saya potong, soal penganggaran saja. Ini saya bukan orang BSSN ya. Betul. Saya orang luar, orang bukan pegawai pemerintah BSSN. Tapi kita lihat tuh anggaran BSSN. Tidak sampai 500 miliar, Pak Is. Dan itu 2/3 habis untuk gaji pegawai. Jadi hanya 1/3 dari 500 miliar yang digunakan untuk pengembangan alat. Bayangkan. Padahal itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Teknologi segalanya. Betul. Ya. Atau mungkin ada gini, Mas Ridwan. Mungkin tanda petik. Iya. Kan tadi kita udah bicarakan ada Kominfo, ada BIN, ada Polri, ada BSSN. Kan tadi undang-undangnya masih belum jelas. Mungkin itu kalau undang-undangnya jelas, mungkin baru arahnya kemana itu masalah pembagian keuangannya itu, atau begitu pendapat Mas Ridwan? Iya, betul sekali Pak Is, karena memang kita tidak punya yang disebut sebagai cakra byuha cyber. Cakra byuha. Jadi bagaimana satu lingkaran yang saling terkait. Kalau cakra byuha intelijen itu sudah ada pada Undang-Undang Intelijen. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 mengatakan bahwa pemegang kendali cakra byuha intelijen adalah BIN. Sehingga dia mempunyai wewenang melakukan koordinasi dengan intelijen Kejaksaan Agung, intelijen Polri, intelijen yang lain. Tapi intelijen cyber itu belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada undang-undangnya. Sehingga kemudian BIN misalnya mereka punya Deputi 6 itu cyber. Deputi 5 itu peralatan cyber, IT. Jadi mereka punya sebenarnya dua kedeputian bahkan. Lalu Polri tadi Bapak sampaikan ada cybercrime. Iya, betul. Gitu kan? BSSN ada, Kominfo ada. Nah, nanti tinggal satu willingness ini diramu. Apakah perlu misalnya ya sudah jangan BSSN deh. Bikin aja satu keputusan siapa dari mereka ini yang pegang kendali. Kalau misalnya BSSN terlalu kecil misalnya. Tapi ya idealnya sih BSSN. Karena di negara lain itu NSA berdiri sendiri dan dia pemegang cakra byuha, Amerika Serikat. GCHQ Inggris dia pemegang kendali. Sehingga semua arus informasi elektronik itu harus melalui GCHQ. Baik itu polisi Inggris, baik itu MI5, MI6, lewatnya situ terkait cyber. Sehingga kalau ada kejadian Bjorka begini, langsung presiden nggak usah buat satgas. Nggak usah. Udah itu ini tanggung jawab ya. Gitu. Oke. Ini menarik sekali. Tadi kita sudah bicarakan masalah regulasi, masalah tumpang tindih. Karena saya lihat nih di media sosial itu anggota DPR menteri-menteri misalnya saling tunjuk-menunjuk kan kurang elok lah ya di negara kita ini, kurang elok. Harapan kita Bjorka memberi contoh kepada kita. Nah, dan yang menarik ada lagi begini Mas Ridwan nih, kan memang ada istilah orang kalau udah bocor ya bocor aja Mas ya. Mau bocor besar, bocor kecil, bocor. Harus dicari bocor yang kecil ini. Nah, ada kalimat-kalimat dari pemerintah ya bahwa ini bocor biasa, ini klasifikasi biasa dan lain sebagainya. Ada kasus ini satu Mas. Ya, misalnya ada seorang, saya baca ini di media sosial. Dia mendaftarkan kuliah nih di saya sebut aja kotanya Jember. Taunya nicknya double. Akhirnya dia tidak bisa kuliah. Nah, ini kan sangat haknya dia sebagai manusia, nggak bisa. Nah, ini kalau berkelanjutan gini apa masalah kecil menurut Mas Ridwan ini? Besar sekali Pak Is ya. Besar sekali. Karena ya ini kan satu hal yang saya kira menjadi kebiasaan baru orang Indonesia pasca pandemi, bahwa semua itu terkait dengan data digital. Dulu sebelum pandemi mungkin kita belanja bisa ke pasar, gitu kan? Ya konvensional lah. Di pasar kan nggak mungkin. KTP-nya mana Mas? Nggak mungkin. Tapi setelah pandemi orang menjadi terbiasa belanja online. Di situ ada syarat-syaratnya. Ada nomor handphone, ada nama alamat, ada pengiriman. Sehingga secara sukarela sebenarnya kita mengirimkan data pribadi kita ke sistem.
Iya. Bapak misalnya mohon maaf nih pesan hotel pakai aplikasi, Iya. kan harus posting Masuk nick, semuanya. posting ya? Betul. nicknya. Oke. Terus Bapak mau ke pesawat pakai Iya. aplikasi lagi beli tiket, masukkan nicknya lagi. Iya. Sehingga sebenarnya masyarakat Indonesia nggak bisa lepas dari pelindungan data itu. Iya. Jadi bukan hal yang biasa-biasa aja, Iya. bukan hal yang sederhana. Itu baru misalnya nggak bisa kuliah. Kalau nanti misalnya yang sekarang lagi rame, dipakai namanya sebagai pengurus partai politik. Nah, lo gimana ini? Jadi teman-teman nggak sadar apa-apa, ngecek nicknya, ternyata dia pengurus partai. Atau Biorka ini persiapan 2024, jangan lagi nggak? Ya, mungkin. Mungkin juga ya. Wah, ini gawat. Ya, ini jadi kalau begitu. sebenarnya Pak Is, Iya. ini momentum baik sebenarnya kalau Iya. semua pihak langsung tergerak, tidak saling menyalahkan, lalu berpikir what's next. Iya, iya, Ya, kalau soal biorkanya secara pribadi sih saya kurang sepakat ya. Iya. Bagaimanapun caranya kurang elok lah. Iya, iya. Itu kan rahasia pribadi orang, ngapain juga diumbar-umbar. Iya. Tetapi kemudian pemerintah sendiri juga jangan menyepelekan. Iya. Itu. Jadi tangani biorka secara ya terukur. Iya. Lebih berpikir what's next gitu. Iya, betul Kita sekali. mengantisipasi apa yang kemudian bisa terjadi yang lebih buruk Iya, iya. dari kejadian sekarang di ranah cyber kita, terutama pelindungan data kita, data pribadi. Jadi kalau saya nggak salah, saya baca juga di media sosial atau di berita hari ini RUU PDB di PDP ini mau ditekan ini hari ini. Kira-kira ada keunggulan atau kelemahan dari PDP ini? Ya, nantinya kan kemudian ada komisinya, ada Ya. Komisi Perlindungan Data Pribadi, sehingga kemudian masyarakat itu bisa mengadukan ketika data Oke. pribadinya misalnya dihack orang atau Oke. dipakai orang. Kayak tadi Pak Is sampaikan, ada nick di Jember Ya. dipakai oleh 2 orang. Nah, kalau sekarang belum ada penyelesaian. Ya. Nah, nanti setelah ada undang-undang ini, dia bisa melapor ke komisi itu. Oh, oke. Nanti komisi itu kemudian akan punya sistem memanggil yang benar yang mana nih gitu. Oh, begitu. Misalnya kita nih beli satu barang di Iya. satu toko online. Iya. Ini kayaknya nggak ada sponsor kan, nggak usah sebut ya. Iya, betul. Iya. Nanti lama-lama ada ini Pak sponsornya. Ada. kita tunggu. Kita tunggu. Soalnya ini baru 3 minggu. Iya. Jadi satu aplikasi lah gitu. Iya. Kita beli di situ. Iya. Kemudian karena kita beli di situ ternyata data kita bocor. Oke. Nanti kita bisa komplain ke Komisi Pelindungan Data Pribadi bahwa di store itu, di toko ini, toko aplikasi ini dataku bocor. Dia bisa panggil nanti. Oh, Nah, itu keunggulan dia, salah ya, satunya. salah satu keunggulan. Sehingga kemudian masyarakat menjadi lebih terlindungi. Ya. Tapi ini sendiri sebenarnya prosesnya panjang, Mbak Is. Ya. Ada perdebatan, terutama teman-teman aktivis. Iya. Boleh nggak sih negara itu mengurusin data pribadi kita? Negara demokrasi. Nah, gimana itu menurut Nah, Mas Ridwan ini? Ini ada dua mazhab nih. Iya. Pertama mengatakan, loh, negara demokrasi berarti Iya. kebebasan sipil. Nah, Loh, negara nggak boleh tahu saya belanja apa. Negara nggak boleh tahu nick saya. iya. Negara nggak boleh tahu nomor HP saya. Kan ini hak saya. Iya. Private. Iya. Nah, itu mazhab yang pertama. Iya. Mazhab yang kedua mengatakan bagaimana negara bisa melindungi kamu Iya. kalau kamu nggak ada willingness ngasih data ke negara. Nah, lu Nah, perdebatan ini panjang Iya, dan iya. nggak tahu kebetulan atau enggak setelah Biorka kok disahkan. bisa gitu. makanya. Nah, Makanya mungkin karena itu yang tadi kan Satgas itu mungkin dibentuk presiden mempercepat cari si Biorka ini mungkin di situ. iya. Cuman sebenarnya sangat disayangkan sekali Mas ya. Hmm. Nah, tapi sebenarnya begini juga nih. Kalau tadi data-data pribadi disampaikan ke orang-orang lain kepada satu Iya. vendor lah Vendor, gitu. ya. Nah, tapi satu saat dia nanti taunya vendor itu terbongkar semua rahasia Iya. dari vendor itu. Iya. Atau si vendor itu bisa nggak menjamin data kita? Gimana itu? Ya itulah Ah. dengan undang-undang PDP Iya. kita bisa menggugat secara Si hukum vendor itu ya? terhadap vendor itu Oh, melalui Komisi Pelindungan Data Pribadi. oh, Saya dirugikan dengan vendor ini karena Iya. dengan membeli di vendor itu data pribadi saya keluar. iya. Anda gagal melindungi. Ya, jadi bisa digugat secara hukum. Ada sistemnya, Pak, dengan undang-undang Oke, itu. oke. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya hanya menggunakan ITE itu, yang itu sebenarnya ITE, ya. pasal-pasalnya sangat-sangat mungkin agak ini ya, kurang spesifik gitu Iya. terkait dengan pelindungan data. Berarti harusnya tadi ini menariknya begini ya Mas Ridwan. Undang-undangnya dibuat sekarang. Tapi bagaimana cara kita memprotek Ya. atau tadi ya apa kementerian ataupun lembaga yang ditunjuk untuk memonitoring ini semuanya itu belum ada, nanti gimana ini sekarang? Ya, pertama kalau dari sisi kementerian yang harus kita evaluasi adalah di mana database-nya, storage-nya di mana, Iya. atau cloud server-nya di mana. Iya.
ada beberapa kementerian itu yang sudah aware dan memindahkan cloud service-nya ke Indonesia sendiri. Ya. Jadi misalnya ke beberapa wilayah lah, kita punya beberapa teman-teman yang ngurusi database itu. Ya. Jadi lebih aman. Kenapa? Karena lokal, Pak. Lokal. Ya, jadi penetrasi lokal itu lebih mudah teridentifikasi daripada misalnya kita nitip data di Singapura, kita nitip data di London. Kemungkinan serangan itu lebih besar, gitu. Itu pertama dari storage-nya, dari di mana mereka melindungi. Kemudian sistem pelindungannya. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di depan, semakin lokal sistemnya, justru semakin aman. Aman ya. Kalau kita pakai bahasa Jawa, orang Israel nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ibaratnya begitu. Kita buat sandinya pakai bahasa Batak. Iya, orang nggak tahu. Orang nggak tahu, bingung. Karena kita menggunakan bahasa-bahasa yang kriptografinya itu khas kita. Iya, betul. Tetapi sayangnya memang belum populer yang seperti ini. Sehingga menganggap, perlindungan terbaik itu beli dari Rusia misalnya. Perlindungan terbaik itu beli dari Israel. Walaupun kita nggak bisa beli dari Israel karena nggak ada hubungan diplomatik. Biasanya sih mereka melabelinya Yunani. Yunani ya. Gitu. Jadi seolah-olah beli dari Yunani. Padahal produknya Israel. Nah, ini keprihatinan sih. Itu yang dari sisi kementerian atau lembaga. Yang kedua dari kita sendiri, Pak. Awareness ini harus kita bangun. Saya kira mulai dari kita pribadi dan keluarga terdekat. Iya. Betul. Jangan mudah misalnya mengumbar data dalam aplikasi-aplikasi yang kita tidak benar-benar yakin ini verified. Terutama kadang-kadang anak-anak muda ini kan banyak banget nih sekarang ada aplikasi joget lah, aplikasi ini, sehingga mereka dengan sangat senang memasukkan dirinya sendiri. Iya, betul. Social engineering-nya secara mudah mereka willingness-nya muncul mengasih data sendiri gitu. Iya, betul. Nah, ini yang saya kira perlu Pak kita juga sosialisasikan ke pemirsa agar berhati-hati ya. Misalnya kalau sedang ingin melakukan internet banking, sebaiknya jangan di wifi terbuka. Iya. Kan sering nih di mall, wah Pak Is mau transfer nih, lagi di mall, nggak sengaja tuh connect wifi mall gitu. Iya. Itu resiko tinggi Pak, karena di mana itu resiko Pak? Karena saya baca di media sosial juga itu. Jangan sekali-sekali menggunakan wifi yang gratis atau yang apa itu. Tidak gratis pun kalau itu wifi itu memungkinkan menjadi salah satu loop untuk hacker jahat mengambil atau merusak data Bapak. Gitu. Jadi tinggal dia masuk ke sistem, dia bisa mengetahui router wifi-nya, dia bisa melihat siapa saja yang beraktivitas dengan wifi itu. Dan dia sedang ngapain gitu. Sehingga web browsernya bisa kelihatan, sandinya bisa kelihatan, bisa kelihatan passwordnya. Jadi telanjang, datanya menjadi telanjang. Jadi kita ini udah nggak bisa apa-apa lagi dong. Sebaiknya kalau di tempat umum menggunakan aplikasi private, misalnya mobile banking, jangan menggunakan itu. Gunakan data seluler. Bagaimanapun juga sistem seluler kita punya sistem untuk perlindungan yang lebih setidaknya lebih aman lah gitu daripada orang itu kadang-kadang gini mau yang pakai cepat wifi, aja. Satu cepat, kedua katanya gratis. Pakai wifi gratis katanya gitu. Betul. Waduh, ini kayaknya kita harus waspada sekali Mas ya. Ya, perlindungan ini bisa dari negara, tapi yang lebih penting sebenarnya awareness pribadi, Pak Is. Dan ada awareness pribadi itu benar. Saya tuh paling banyak tuh di setiap hari tuh, saya nggak tahu orang telepon, iklan ini, ya berarti kan udah bocor juga semua handphone kita itu. Dapat dari mana mereka itu? Ini yang teman-teman aktivis kebebasan informasi, misalnya Mas Damar Juniarto dari SafeNet, itu kan selalu protes ini ke Kominfo. Kita ini beli nomor sekarang kan pakai NIK. Betul. Tetapi kemudian seolah-olah secara mudah nomor kita diumbar ke siapapun. Ada asuransi lah, tukang kredit apalah, semua masuk. Dan bahkan ada sindikat jual belinya. Jadi misalnya nasabah bank ini menyediakan data nomor nasabah dengan rekening di atas 10 miliar gitu. Ada yang begitu? Ada Pak. Jadi kemudian bayar gitu kita tahu, ini Pak Is nomornya sekian, ini. Kelihatan semua Pak. Jadi tinggal ditawarin apa kan gitu. Waduh, nah ini saya kira harus ditata. Saya kira ini harus ditata. Bagaimana pengamanannya itu? Regulasinya mungkin melalui PDP ini. Ada itikat baik dari pemerintah dengan PDP, sehingga nanti benar-benar ada sanksi tegas tuh. Dilarang memperjualbelikan, ada sanksi pidana. Ketika dia memperjualbelikan data pribadi termasuk nomor handphone,
terus misalnya nasabah tadi, itu bisa langsung kena pasal yang hukumannya tinggi gitu loh. Iya. Kalau yang sekarang kan di platform misalnya jual beli online sudah muncul tuh, Pak. Iya. Dan murah sekali. Bapak bisa beli dengan beberapa ratus ribu, Bapak bisa punya 5.000 daftar nama dengan nomor telepon. Wah, ini udah. Apa di negara luar juga begitu? Saya tidak yakin, Pak. Nggak yakin ya. Ya, karena ketat regulasinya. Ketat Mas ya. Wah ini, dan juga tadi kan masalah saya tadi sampaikan. Saya punya handphone itu bisa satu hari 10-15 kali orang bergantian nawarkan segala macam. Siap. Dan juga ini saya lihat, saya baca di salah satu jurnal. Ya. Itu Indonesia itu termasuk 5 negara besar di dunia yang dihacker orang. Bahkan kalau dijumlahkan penduduknya itu hampir 13 juta kita selalu kena hack. Ya. Dalam hal nick, dalam hal PIN, dalam hal kartu keluarga dan lain sebagainya. Ya. Menurut Mas Ridwan, apakah ini kita menjadi market hacker atau apa ini sebenarnya? Sebenarnya apa ini? saya sih masih berpihak pada teman-teman hacker ya. Ya. Karena saya memahami bahwa hacker sejati itu sebenarnya jiwanya melindungi, Pak. Melindungi. Iya, kalau sejati ya. Sejati ya. True hacker. Ini ada hacker sejati ada ini enggak permasalahannya ini ada orang jahat ngaku hacker gitu loh. Oke. Mereka tuh sebenarnya carding atau orang yang ingin membobol untuk kepentingan pribadi. Kalau hacker biasanya mereka jarang sekali untuk kepentingan pribadi. Kalau mereka mau, Pak, mereka kaya raya. Enggak, ini saya punyalah salah satu jaringan kita itu. Yang bahkan dia bisa menambahkan beberapa angka di rekening kita. Kalau mau. Gitu, dan itu dengan mudahnya dengan perangkat sederhana dengan handphonenya. Artinya kalau mereka mau jahat itu bisa. Tapi the real hacker justru mereka mencari cara untuk melindungi sistem. Nah, ini yang saya kira harus digalang oleh pemerintah. Jangan kemudian gara-gara Bjorka ini kemudian nama hacker tuh seolah-olah semua hacker tuh jahat. Dulu setahu saya teman-teman ini punya apa istilahnya forum underground lah. Underground ya Mas ya. Jadi mereka bisa tahu nih, oh ini kerjaannya anak Jogja, oh ini kerjaannya anak Surabaya. Jadi ada forum underground. Tapi saya nggak tahu nih, hari-hari ini apa forum itu masih jalan nggak nih? Ini harus kita tanyakan nih pada petugas intelijen saya kira. Karena biasanya mereka ini punya komunitas, Pak. Dan saling melindungi. Gitu, saling melindungi dan mereka pro NKRI loh. Jangan salah. Kita ini punya anak-anak hebat yang sebenarnya mereka bisa jahat, tapi mereka punya darah nasionalisme yang tinggi. Iya betul. Mungkin kurang pembinaan. Nah, ini saya kira inilah pemerintah rangkul, jangan ditantang. Adik-adik ini egonya tinggi banget. Kalau ditantang mereka jabanin. Gitu loh. Dirangkul saja. Saya pernah baca nih satu tulisan masalah DVD kalau nggak salah saya. DVD itu pernah dihack. Itu yang menghack itu usia 7 atau 9 tahun. Iya. Karena bapaknya jago. Jadi dia lihat bapaknya tiap malam kerja, dia hack sama dia. Nah, umurnya 7-9 tahun itu orang itu. Nah, ini kan berarti mereka memang benar Mas Ridwan bilang jangan dimusuhin, tapi dirangkul semuanya. Bahkan kalau perlu dimanfaatin ya. Atau dipekerjakan gimana? Iya. Kan sudah ada tuh kasus, Pak. Jadi di Polri dulu ada salah satu teman adik kita, masih muda juga, berhasil menghack data KPU. Iya, data KPU yang dulu. Yang dulu ya, Tante. Diubah tuh nama-nama partainya. Ya sempat ditangkap, tapi kemudian setelah proses hukumnya selesai kan sekarang bantu Polri. Sebagai bagian dari tim ahlinya Cyber Polri. Gitu. Jadi sebenarnya saya kira mungkin penjuru BSSN bisa deh. Penjuru ya? Ya, BSSN kemudian ada salah satu deputi gitu ya. Yang benar-benar memahami dunia underground. Banyak mereka punya banyak sumber daya. Teman-teman Aksara, lulusan Akademi Sandi Negara, itu banyak sekali yang ahli tentang hacker ini. Jadi mereka punya teman-teman gitu. Jadikan itu salah satu misalnya deputi. Jadi dengan dia menjadi deputi kan ada sumber dana dan sebagainya sehingga dia bisa melakukan penggalangan itu, Pak. Betul. Sehingga orang yang menjadi pimpinan di lembaga seperti BSSN ini adalah orang yang tepat. Yang memahami peta medannya. Jadi kalau kepala nanya, lo cari Bjorka, itu langsung tahu, oh kemungkinan dari ininya, karakteristiknya, lognya dan sebagainya, mungkin dia, kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kan seolah-olah masih, sana, sini gitu.
pindah ke Madiun, pindah kemana gitu kan. Iya, Terjadi kebingungan soal itu. iya. Nah, tadi saya kira bisa solusinya adalah berdayakan Iya. PNS-PNS kita yang dari Aksara itu, Pak. Oke. Ini adik-adik lulusan STSN, Pak. Jago-jago ya. Jago-jago, Pak. Mas Ridwan tadi ngomong masalah Madiun. Nah, Saya baca di media sosial itu iya, kan. iya. Itu orang yang dia punya akun di Telegram ya. Iya, betul. Gimana pendapat Mas Ridwan? Apa memang itu orang? Iya. Apa itu hanya sebagai penggemar? Atau Mm-mm. hanya tidak tahu sama sekali? Gimana menurut Mas Ya, Ridwan? Bjorka itu membuka akun di Bridge2. Iya. Bridge2 itu salah satu akun bawah tanah untuk jual beli data. Iya. Itu sudah sejak Agustus. Agustus Ya, dia? sudah Oh, sejak Agustus dan dia kemudian mulai data Telkom, mulai Iya. data SIM card, data IndiHome. Iya. Sementara MAH ini Iya. yang sekarang jadi tersangka ini jual akun Telegramnya baru kira-kira seminggu sebelum rekaman ini. Betul. Ya, seminggu yang lalu kira-kira. Iya, betul. Artinya Bjorkanya sudah jalan duluan. Sudah jalan duluan. Sudah jalan duluan. Nah, ini ada anak muda mungkin pengen dapat sesuatu dari hype-nya Bjorka ini. Hai, Bjorka. Dia bikinlah akun Telegram, dia kasih nama Bjorkanism. Iya. Ada yang nawar, Iya. ditawar $100 dalam pembelian Bitcoin. Iya, betul. Kemudian HP-nya disita Ya. polisi sebagai barang bukti. Ya. Dari situ Pak Is sebenarnya bisa juga ditelusuri untuk membuktikan apakah yang membeli itu beneran Bjorka atau bukan. Iya, betul. Karena meskipun kita transaksi kripto, Ya. semua ada jejaknya Pak Is. jejak digital itu Ada yang jejak dibuka digital. ya. Kalau dulu Oke. kan konvensional nih. Iya. Pak Is, Ridwan, kamu transfer Iya. aku dong. Saya ke ATM. Iya. Tik, 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 tik. Keluarlah kertas itu kan. Iya, Seret, iya. bukti transfer. Slipnya itu ya, Slipnya. slipnya itu. Saya foto. Ini Pak Is sudah Iya. saya transfer gitu kan. Iya. Itu dulu, Pak. Sekarang nggak usah. Sekarang pakai kripto. Iya. Nomor kriptonya Pak Is berapa kan gitu. Iya. Kita isikan di nomor kripto Pak Is itu. Iya. Masuk berapa tergantung mau $100, $200. Iya. Masuklah di situ. Tetapi tetap walaupun ini kertas ATM maupun nomor kripto, Iya. itu jejak. Iya. Sama-sama sebagai bukti hukum. Iya. Nah, cuma memang perlu waktu. Perlu waktu ya. Jadi kalau teman-teman, katanya sudah teridentifikasi, kok belum tertangkap? Ya. Belikan teman-teman Satgas waktu. Ya. Karena ini nggak semudah nangkep copet gitu ya. Balik tangan ini. Kalau nangkep copet, mau copet, kejar dapat gitu. Ini nggak kelihatan. Ini dunia maya. dunianya dunia maya dan mereka biasanya menggunakan sistem perlindungan yang berlapis-lapis. Oke. Ketahuan, oh ini Polandia, bukan, ternyata bukan Polandia. Oh ini Singapura, bukan. Jadi berlapis-lapis, perlindungannya berlapis-lapis. Oke. Jadi kalau gitu, menurut Mas Ridwan, yang Madiun ini kan kalau kita baca di media sosial nih kan, Ya. sudah ditangkap, Ya. sudah bukan ditangkap lah ya, diinterogasi 2 hari 2 malam, dilepas, dikembalikan, tersangka, tetapi tidak ditahan dan lain ya. sebagainya. Kan masyarakat ini tanda tanya besar. Ya. Ini pendapat lah atau asumsi juga nggak apa-apa supaya Ya. kita mengedukasi masyarakat. Ada apa sebenarnya di situ? Ya barangkali mungkin sial aja bisa. Sial aja. Ya sial kan dia mungkin jualan terus kemudian sial. Ya. Bisa juga ini memang semacam trap untuk Oke, Bjorka. oke. Trap untuk Bjorka. Iya. Ya trap yang dibuat oleh teman-teman Satgas mungkin Iya. untuk menjebak Bjorka. Iya. Itu dengan kemudian membuat akun Telegram itu. Karena dari situ kan kemudian ada jejaknya nanti yang Ya. bisa kemudian ditelusuri. Tapi terlepas dari itu, Pak Is, saya kira kita harus beri waktu ya untuk Ya. teman-teman Satgas. Ya. Karena bagaimanapun juga ngejar Bjorka itu nggak mudah. Ya. Ya, mereka punya satu perlindungan yang berlapis dan Oke. memang nggak semudah kemudian tiba-tiba sehari 2 hari dapat gitu. Dapat ya. Mhm. Ya, jadi memang kalau gitu kita harus tunggu semuanya Pak ya. Iya. Satu lagi saya mau nanya. Bukan satu lagi, ada beberapa lagi Pak. Kita memang ini menarik sekali masalah apa ini hacker-hacker ini. Jangan sampai kita jadi dipecundangi semua Mas ya. Iya. Nah, saya mau nanya satu lagi. Kan tadi saya pernah sudah sampaikan tadi bahwa tidak perlu orang pinter itu bisa menjadi hacker. Kenapa? Sekarang ada Google, sekarang ada apapun itu. Kita bisa membuat sendiri. Bahkan maaf aja, orang mau buat bom aja bisa sekarang kan. Mau memperbaiki mobil aja sendiri bisa. Iya. Katanya, ini katanya, coba mungkin Mas Ridwan lebih paham lagi. Katanya kalau orang itu memang senang aja dia belajar-belajar sendiri bisa jadi hacker juga. Gimana menurut Mas Ridwan? Bisa, cuma Ya. memang perlu passion yang sangat Passion ya kuncinya passion. passion yang sangat tinggi. Memang pernah ada yang seperti itu kalau nggak salah di Sragen ya, di Jawa Sragen. Tengah.
Iya. Ada salah satu teman yang memang dia benar-benar belajar dari nol, Pak Is. Iya. Dia bukan lulusan IT, tidak pernah kuliah IT, tetapi mempelajari itu benar-benar dari sumber-sumber terbuka. Sumber terbuka. Ya, dan memang sekarang banyak banget. Kalau dalam dunia kami namanya OSIN. OSIN. Open Source Intelligence. OSIN. Nah, jadi di OSIN itu kita bisa cari banyak data. Bagaimana menjadi hacker putih, bagaimana menjadi hacker jahat, gitu kan. Bagaimana mengubah rute. Jadi kalau kita menggunakan Google, Pak Is secara sukarela memberikan data perjalanan Pak Is ke Google. Iya, betul. Sehingga orang yang bisa mengakses Google, akun Google Pak Is, akan tahu, oh Pak Is nih hari Selasa ke sini. Hari Rabu ke sini. Nah, ada salah satu tips gitu di internet bahwa merubah rutenya. Sehingga Google-nya kalau diakses orang, rutenya tetap bukan rute yang dilalui seperti Pak Is lalui. Iya, seperti itu masih bisa dipelajari gitu. Kita kan kadang-kadang suka begini kan, teman-teman, di mana lu posisi sekarang? Sherlock langsung. Iya. Berarti itu kebaca semua itu, Mas? Iya. Wow, gawat ya. Iya, gawat, Pak. Apalagi misalnya sekarang WhatsApp. WhatsApp tanpa sadar kita sering login ke WhatsApp web. Iya, betul. Misalnya nih ada Bapak punya data mau ditransfer ke laptop. Kan ribet nih kalau harus pakai USB. Udahlah sharing aja pakai WhatsApp web. Lupa tuh ada tanda conteng. Nah, begitu itu terchecklist, checklist, Bapak mau ke Medan, Bapak mau ke Surabaya, Bapak tetap terkonek. Sehingga orang bisa masuk ke WhatsApp web dan nonton percakapan WhatsApp Bapak itu tanpa Bapak tahu bahwa handphone Bapak ternyata tereksploit gitu. Waduh, ini kayaknya perlu banyak pelajaran. Nah, karena itu kita harus sering-sering ngecek. Kalau bahasa kita perangkat tertaut bahasa Indonesianya. Jadi cek tuh di HP kita, cek perangkat tertaut. Jangan-jangan ada yang menautkan perangkat kita di desktop mereka. Itu siapapun bisa begitu? Oh enggak, harus ada keahlian khusus. Iya, tidak siapapun bisa. Gitu. Memang ada beberapa teman-teman nih misalnya yang sekarang coba melakukan upaya WhatsApp ini kan katanya paling secure ya. Iya, katanya. Melakukan penetrasi WhatsApp tidak dengan OTP. Tapi dengan direct hack gitu ya. Ini mungkin terlalu teknis. Tapi kalau itu bisa dilakukan, nggak perlu connect ke web. Asal kita tahu nomornya dan terinstall WhatsApp, kita bisa langsung baca chatnya. Nah, yang seperti itu, adik-adik kita di Indonesia ada yang bisa, Pak. Sudah banyak kita ada yang bisa. Tamatan luar atau belajar di sini aja? Belajar di sini. Di sini ya? Ada yang bisa di daerah Pasar Minggu misalnya. Ini ada nih satu rumah yang adik-adiknya jago-jago di situ. Tapi permasalahannya mereka ini swasta. Mereka bekerja untuk korporasi. Mau secure nggak sistem IT Anda? Bayar sekian. Kenapa? Karena negara dalam tanda petik kurang menghargai jasa mereka. Kalau mereka jadi, mohon maaf nih, PNS misalnya, mereka bisa ngukur dong pendapatannya berapa. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Nah, jadi saya nyari kesejahteraan hidup ya beginilah gitu. Kan ini sebenarnya aset bangsa, Pak. Iya, betul. Ini kan kalau tadi, ini Mandala Cyber. Komcatnya cyber ini dari mereka-mereka ini sebenarnya. Betul. Kalau Pak Prabowo bikin komcat, matranya kan baru 3 komcat. Betul. Darat, laut, udara. Komcat udara sudah ada. Cyber ada nggak ya? Nah, komcat cyber kan belum. Oke. Gitu loh. Apa ini dulu pada saat FGD-nya atau apanya dilupakan atau gimana? Nah, nggak tahu saya. Atau perlu kita usulkan FGD lagi? Ini gimana menurut mungkin perlu Pak Prabowo diundang di podcast ini untuk tanya, Pak, mana Pak komponen cadangan di Kementerian Pertahanan? Tidak ada komponen cadangan cyber, Pak. Padahal perang masa depan. Perang cyber semua. Itu perang cyber. Saya pernah nonton wawancara Pak Is dengan Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas di podcast yang sama. Beliau kan juga sampaikan bahwa perang masa depan itu adalah perang hibrida. Iya, betul. Perang yang menggabungkan berbagai macam mandala. Tidak konvensional. Mohon maaf nih, kalau dulu mungkin KRI ini, perangkat teluk ini, bisa diukur berapa knot kan gitu. Rudalnya disiapkan, jarak jangkau disiapkan. Sekarang mandalanya cyber. Orang bisa dari Moskow tiba-tiba satu gedung di Ukraina meledak. Dia masih di Moskow, gitu loh. Nah, ini yang saya kira harus jadi concern serius, terutama bagi
negara. Nah, kalau kita di TNI nih, mungkin sedikit saya sampaikan. Siap. Itu semua dipegang sama asisten intelijen. Itu apakah darat, laut, udara. Ya, kalau polisi mungkin reskrim atau apapun itu. Itu semua yang megang intelijen. Berarti harusnya di intelijen itu harus ada cybernya, ahli cyber dong kalau gitu. Ya, bahkan kami kemarin sempat waktu FGD dengan setelah Biorka ini kan kebetulan kami diundang ada FGD beberapa pejabat itu. Kami sampaikan kepada mereka, kenapa tidak membuat semacam desk cyber presiden? Iya. Jadi presiden mempunyai staf khusus cyber. Sekarang nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi KSP normatif. Ada staf ekonomi, staf sosial politik, staf hukum ada. Tapi desk cyber yang fokus hanya melindungi dan memberikan pelayanan cyber terhadap presiden. Itu belum ada loh. Belum ada ya? Iya. Kalau saya tidak salah ya, zaman saya nih, Siap. saya pernah di Polhukam nih, sebelum pensiun, Deputi Pertahanan Deputi Negara. Di situ Pertahanan. ada Deputi 6 apa 7 itu. Iya. Itu zaman menterinya siapa ya? Mungkin Pak Joko Suyanto atau Pak Tejo itu. Pak Tejo, ya. Nah, itu lagi menggalak-galakan cyber kalau saya nggak salah. Iya. Tapi nggak tahu endingnya bagaimana, saya nggak tahu itu. Saya keburu pensiun. Iya. Gimana Mas? Itu endingnya perubahan dari lembaga sandi negara menjadi BSSN itu, Pak. Oh, itu dia. Iya, jadi waktu itu diusulkan satu lembaga baru. Iya. Lemsanet, teman-teman Lemsanet, kenapa harus baru? Kan kami sudah ada. Lembaga sandi negara. Didirikan Pak Dr. Rubiono Kertopati. Rubiono, betul. 1946. Iya. Itu kode C. Iya. Kode C Kementerian Pertahanan waktu itu namanya. Iya, betul. Lalu kemudian menjadi lembaga sandi negara. Iya. Nah, ini kan sebenarnya punya sejarah historis lama. Iya. Tanpa lembaga sandi negara, serangan umum 1 Maret itu tidak bisa didengar dunia, Pak. Iya. Serangan umum 1 Maret itu direlay kabarnya dari Patuk Gunung Kidul ke Padang, Sumatera Barat, lalu Padang ke India, baru dari India ke New York. Baru orang-orang New York di PBB itu baru tahu, oh Indonesia masih ada tuh. Ada serangan 6 jam di Jogja. Kabar radionya udah datang. Itu yang kirim kemarin Lemsanet. Kode C Kementerian Pertahanan. Sandi negara dulu. Sandi negara. Iya. Dipimpin Pak Rubiono Kertopati. Iya. Dan waktu itu beliau sudah pesan sampai sekarang menjadi apa? Falsafah. Iya. Falsafah teman-teman sandi negara bahwa kekhilafan satu orang saja sudah bisa mencelakakan negara. Iya. Jadi satu orang menurut Pak Rubiono Kertopati, satu orang sandi negara khilaf, satu negara kacau. Selesai ya. Nah, Biorka hampir satu orang. Hampir ini. Udah kita gaduh semua di mana-mana ya. Gaduh satu negara, kekhilafan satu orang saja bisa menyebabkan Nah, sekarang tadi kan menarik nih. Mas Ridwan bilang sandi negara, cyber. Ya. Kira-kira sandi negara dengan cyber digabungkan tepat atau bagaimana menurut Mas? Sebenarnya kalau digabungkan ditambah kewenangannya sangat bagus. Tetapi kalau digabungkan dengan kewenangan yang sama, saya kira agak salah kaprah, sedikit salah. Gitu loh. Kurang menggigit ya? Iya dong. Kurang menggigit. Kalau dulu teman-teman Lemsanet ini kan memang dia PAM Sandi, Pak. Sandi, betul. Dia jadi bertugas misalnya menjadi petugas komunikasi protokol KBRI. Iya. Kalau KBRI dalam posisi diserang lawan, maka petugas sandi atau namanya sandiman, itu adalah orang terakhir yang keluar setelah membakar dan menghancurkan semua dokumen. Itu protap mereka. Dulu kepala Lemsanet sebelum Pak Hinsa kan ada Pak Joko Setiadi. Pak Joko Setiadi pernah melakukan protap itu ketika dia bertugas di Kabul, Afghanistan. Waktu itu kedutaan bermasalah, dia hancurkan semuanya dan dia yang terakhir. Petugas sandiman terakhir yang keluar dari KBRI. Setelah semuanya clear and clean. Setelah semuanya bersih. Bersih ya. Nah, ini protap utamanya Lemsanet itu sebenarnya itu. Melindungi dokumen kita. Kalau misalnya KBRI dari Washington mau kirim kabar ke Pejambon, harus ada transkripsi perlindungan dulu supaya nggak disadap orang-orang sekitar. Ini tugas utamanya Lemsanet, Pak. Nah, sekarang ditambah cyber. Tetapi dananya nggak ditambah. Sumber dayanya tetap. Kan berarti nambah pekerjaan tanpa dukungan. Iya, betul. Ya kasihan sebenarnya. Ditambah cyber begini lagi ya. Ditambah cyber. Artinya dari sekedar, mohon maaf bukan sekedar, dari pengamanan data negara saja menjadi pengamanan data publik. Berarti kan sebenarnya skupnya lebih luas, anggarannya harus lebih besar.
Iya, Ini sekali lagi buat pemirsa, saya bukan orang BSSN. Jadi tidak ada kemudian kita ini kan vested akademisi pengamat aja iya, kan, betul. mengedukasi Jadi semua nggak ada vested interest. Iya. Kalau saya orang BSSN, oh kamu minta tambah duit. Iya, Enggak, kami iya. dari luar. Jadi Iya. saya melihat bahwa ini memang necessity, sebuah kebutuhan. Iya. Kalau ingin bagus, ya dukung dong. Iya. Adik-adik kita labnya harus bagus, peralatan-peralatannya, kemudian dari sisi tunjangannya. Gitu. Iya. Mungkin kalau kita coba membandingkan, kita kan kalau kita di tentara itu kan selalu melihat mengajukan satu kekuatan alutsista kita pasti melihat satu negara kan. Iya. Kalau Mas Ridwan lihat mungkin dengan cyber Singapura, Malaysia atau itu Asia Tenggara, dengan ini Asia gimana kira-kira? Wah, miris, Pak. Miris sekali. Miris sekali. Waduh. Ya, ini nanti masuknya ke kategori rahasia negara kalau kita ceritakan, tapi janganlah. Tapi miris aja lah. Ya, cukup dengan kata miris orang udah ngerti semuanya. Karena miris. ini Miris, sekali, Pak. ya. Miris. Jadi apa yang harus kita buat supaya negara kita ini Ya, moga-moga gimana? Moga-moga setelah Bjorka, kemudian Bapak Presiden memanggil khusus para pengampu kebijakan itu, ada perubahan lah, ada penataan baru di komunitas cyber kita, terutama misalnya yang pertama dari personil. Personil, oke. Yuk pilih personil yang memang capable dong, gitu. Misalnya di BSSN, pilih benar-benar personil yang capable, jadikan deputi, berikan kewenangan penuh di situ. Jangan, mohon maaf nih, ini Pak Is kan juga orang lama di TNI. Ada loh istilah ambil bintang. Jadi ini sebenarnya nggak capable, dia mau ngambil bintang, titip dong bentar BSSN, biar bintang gua jatuh. Jangan. Ya. Ini cyber, Pak. Iya. Ini cyber, ranahnya itu sangat strategis. Tolong yang profesional. Dari angkatan monggo, asal dia mempunyai kapabilitas cyber, silakan, nggak ada masalah. Nggak harus aksara juga, tapi benar-benar orang yang punya kapabilitas gitu. Sehingga kita ketika dia berikan pengarahan ke anggota, dia berikan laporan ke presiden, itu benar-benar akurat. Jangan sampai kita beri laporan ke presiden, presidennya bertele-tele, sudah cukup 3 slide aja misalnya. Wah, malu kita kan? Iya betul gitu. Saya baca juga di media sosial itu. Ada juga salah satu pengamat, nggak usahlah saya sebut namanya, dia bilang gini, betul yang dibilang Mas Ridwan tadi. Itu jangan-jangan struktur aja mau cari tadi bintang itu, padahal orangnya nggak punya kemampuan, katanya gitu. Ya, ini keprihatinan kita. Tapi kan sebenarnya bisa gini, Mas. Ini kan tadi Mas Ridwan bilang ada dari aksara itu, ya kan? Kalau kita misalnya kita itu di mana ya, katakanlah alumni UI lah. Iya. Kan pasti udah tahu itu orang intelijen UI siapa aja kan udah tahu ya. Ahli ekonominya. Kita lihat kan ahli ekonominya yang sekarang lagi monceng Bu Sri Mulyani. Siapa yang nggak tahu dia dari UI ya kan? Betul. Mungkin Sandi Negara mungkin harusnya ada dong merit sistemnya. Gimana kalau Mas Ridwan lihat merit sistemnya? Ada, Pak. Ini kita mau buka-bukaan. Kita masalah intelijen ini kita buka, nggak apa-apa, tapi mungkin agak kita tutup dikit. Tapi supaya maju negara ini. Jadi memang sistem seleksinya kan berjalan. Misalnya nih seleksi deputi berjalan. Tetapi mohon maaf nih, saya dengar informasi, ini nggak bisa masuk jadi deputi. Kenapa? Dia aksara. Dia sipil Sandi Negara. Loh, kok nggak bisa, Pak? Enggak, ini harus dari angkatan misalnya. Yang seperti ini kan saya kira harus kita hapus, harus nggak boleh. Ini gitu saya yakin, saya percaya podcast kita ini didengar nih. Saya yakin dan saya percaya. Karena gini, Mas, saya baca juga ini saya baca. Jadi menarik nih. Saya baca misalnya kayak yang di Amerika, Inggris, Prancis. Itu cybernya itu atau sandinya atau cybernya itu memang ada dari TNI tapi ada dari aksara. Itu benar-benar digabung. Teman-teman TNI yang jago cyber juga banyak, Pak. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak masalah. Dia misalnya dari TNI, mau dari Polri. Kebetulan kan wakil kepala BSSN juga Polri kan, Pak Komjen Luki, mantan Kapolda Jatim. Tidak ada masalah. Itu sepanjang kemudian pemahaman tentang cyber itu bagus. Pak Luki saya beberapa kali sempat diskusi juga selain dengan Pak Hinsa. Pak Luki pemahaman cybernya lumayan. Beliau kan termasuk yang membongkar kasus Vanessa Angel. Yang terkenal itu bagaimana kemudian rekaman handphone itu menjadi salah satu barang bukti itu kan Pak Luki tuh yang kemudian menemukan ininya, tekniknya.
Sekarang beliau wakil kepala BSSN. Oke. Jadi sebenarnya ada Pak Insa, ada Pak Luki. Sebenarnya dari sisi pimpinan Ya. itu ya udah oke lah. Udah oke ya. Cuma ya tadi Regulasinya regulasi negara ini. Regulasi ya. Kita bicara dalam konteks bernegara secara lebih luas. Nah, gitu. sebenarnya kan kalau kita angkat ke atas nih Mas kan, saya juga pernah di kementerian kan. Siap. Kalau kita angkat ke atas itu di bawah Polhukam atau di bawah siapa? Oh, kalau BSSN langsung sekarang di bawah presiden. Presiden ya? Iya. Oh, Dengan peraturan oke. presiden yang baru, Iya. BSSN adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden. Presiden langsung. Dulu waktu Lemsanek itu masih Menko Polhukam, Pak. Iya. Waktu Lemsanek. Iya. Tapi begitu BSSN, dia langsung di bawah under presiden. Jadi sebenarnya Oke. dengan Perpres itu pun sebenarnya dia cukup kuat sebenarnya. Iya, Tinggal tadi willingness dari kementerian lain lah untuk menghormati lah. Kalau ada notifikasi kan teman-teman selalu kita udah ingatkan Mas, kita sudah email Mas, kita sudah telepon Mas. Tapi mereka nggak perbaiki sistem. Loh, kalian nggak bisa protes? Nggak bisa Mas. Kenapa? Kita setara. Jadi nggak ada kemudian misalnya mereka harus memenuhi syaratnya BSSN, nggak ada. Kementerian suka-suka dia. Kalau mau perbaikin, kalau nggak ya nggak apa-apa. Jangan sampai begini Mas Ridwan, ini jadi menarik. Jangan sampai di atas seperti ini gara-gara regulasi dan sebagainya. Cari kambing hitam sana sini. Iya. Masyarakat kita atau rakyat kita ini kan 200 penduduk kita ini. Iya, betul, Pak. 275 Lebih, juta. ya. Mungkin bisa nanti pada saat nanti Baby booming lagi bisa sampai 300 kita. Jangan sampai korban gara-gara cyber kita nggak karu-karuan. Iya, ini ranah cyber sederhananya itu baru data pribadi. Iya. Salah satu kerugiannya tentu bombardir WhatsApp, penanganan telepon dan sebagainya. Bayangkan kalau kemudian sudah cloning data, Pak. Cloning data. Jadi datanya Pak Is. Maksudnya gimana? Jadi saya jadi Pak Is. Oke. Saya jadi Pak Is sepenuhnya dan nggak bisa dibuktikan bahwa saya bukan Pak Is. Mulai dari data pribadinya, nomor handphonenya, tanggal lahirnya, golongan darahnya, di semua sistem saya adalah Pak Is. Gitu ya. Nah, gimana itu? Kalau sudah sampai separah itu, sehingga kemudian orang bisa swap identity. Bahaya sekali. Perbankan bisa kacau, sistem catatan sipil kita bisa kacau. Ini mau pemilu. Ini pasti tinggal 14 bulan, Pak Is. 14 bulan, betul. Menuju Februari 2024. Betul. Nah, 14 bulan kalau kita tidak bergegas, cyber ini nanti juga rawan. Dalam konteks misalnya pendataan data pemilih. Sudah kejadian kan 2019 lalu. Nah, itu. Mau kita ulangin lagi? Jangan sampai. Oke. Jadi kalau begitu saya lihat pemerintah harus benar-benar serius dalam hal ini. Harus serius. Apalagi Satgas sudah dibentuk ya, Mas Ridwan. Kita percaya sama Satgas ini kira-kira? Iya, kita percayalah. Insya Allah pasti orang-orang terbaik yang tujuannya juga pasti bagus kan, untuk melindungi masyarakat ya. Tetapi saya kira dari sisi komunikasi publik, Pak Is. Komunikasi publik. Ya, komunikasi publik yang harus diperbaiki. Dan jangan ada yang menganggap saya lebih hebat dari siapapun. Itu. Yang paling penting adalah kepentingan negara, Mas. Iya, karena rangkullah adik-adik ini. Jadikan mereka menjadi bagian dari hacker merah putih, sehingga kemudian kita ini berjaya di depan negara-negara lain. Jangan seperti sekarang, Bjorka main, warga tepuk tangan. Weh, pemerintah kalah sama Bjorka. Malu, Pak. Gimana mungkin seseorang yang anonim justru malah didukung netizen terhadap menterinya? Ini kan salah kaprah. Mestinya menterinya sama Bjorka kemudian menakutkan negara lain. Singapura keder, Malaysia keder, hati-hati tuh, cybernya Indonesia keren. Australia keder, hati-hati, cybernya Indonesia jago. Sebaliknya kalau kita sekarang justru kita dalam tanda petik menikmati gitu loh, menikmati penghinaan dalam tanda petik terhadap dunia cyber kita. Ini kan nggak boleh dibiarkan. Dengan mengatakan gini ya, dengan mengatakan Indonesia plus 62 ya terima-terima aja gitu. Bahkan ada yang kadang-kadang statement ini, Mas, yang membuat kadang-kadang hacker kita mungkin sakit hati juga dari itu data-data biasa itu katanya. Itu bungkus warteg ada tuh. NIK-nya. NIK-nya ada. Itu klasifikasi biasa. Itu begini begitu, itu jangan harusnya, Mas ya. Iya, betul. Kita saling menghargai, Mas ya. Betul. Terus atau mungkin satu lagi gini, Mas. Bukan satu lagi, kita kan berdaya dan menyampaikan mengedukasi ini. Atau mungkin pengalian isu jangan-jangan enggak? Nah, gimana ini? Kita ini masyarakat Indonesia, Pak Is, itu begitu ada isu baru, beralihnya cepat. Cepat sekali, ya kan? Betul.
misalnya nih sekarang awalnya dulu Sambo kan. Iya, Sambo semua Rame, mana? Iya. semua membahas Sambo. Iya. Terus tiba-tiba ada Bjorka ini. Bjorka ya. Bjorka lalu berubah lagi. Nah, Iya. terus kemarin ada yang di DPR tuh, Iya. Pak Kasat gitu kan, Iya, wah betul. rame lagi. Iya. Jadi memang karakteristik netizen kita Iya. itu kayaknya mudah banget switch isu. Sweet issue ya. Iya. Jadi ini mungkin tantangan juga buat Publika Podcast. Oke, gimana? Gimana menurut Supaya Mas Ridwan? lebih peka terhadap perubahan isu, Pak Is. Oke. Jadi begitu ada isu baru, panggil ahlinya. Oke. Begitu ada isu baru, panggil. Karena masyarakat Indonesia ini Iya. gampang banget teralih. Iya, iya. Iya. Nah, yang lagi menarik di Twitter misalnya nih, Iya. ada satu orang yang diduga Iya. menjadi orang alter 2. Iya. Itu yang ramai banget nih, diselidiki para netizen. Oh, kamu sebenarnya si ini ya, padahal ganti nama gitu. Iya. Semua pembicaraan tentang dia. Iya. Ya, ini lagi rame nih. Mungkin nanti Pak Is bisa cek tuh di Twitter tuh. Kasus Natali namanya. Natali. Jadi ada orang ini cukup terkenal, kontroversial, Iya. dituduh menjadi seseorang namanya Natali. Iya. Rame banget. Iya. Semua bahas. Teman-teman Twitter ya. Iya. Lalu kemudian TikTok. TikTok Iya. punya masanya sendiri. Iya. Instagram punya masanya sendiri. Iya. Jadi 2024 nanti Iya. Iya. pasti seru. Di Pilpres itu pasti seru karena masing-masing platform Iya. dia punya karakter orangnya sendiri-sendiri. Iya. Iya. Jadi orang TikToker gitu Iya. beda sama YouTuber nih. Iya. 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 Nah, anak yang main Instagram beda sama yang masih main Twitter gitu. Oke, oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Is, ini pengalihan isu atau bukan? Bukan masalah ini pengalihan isu, tapi masyarakat Budaya kita, kita ya. budaya kita itu mudah banget pindah. Oke. Gitu loh. Nanti ada apa lagi pindah lagi bahas itu. Padahal waktu awal-awal masalah Sambo, kawal ketat, kawal ketat, kawal Iya, ketat. iya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Sekarang sudah males, sudah Udah hampir 3 bulan. iya sudah 3 bulan. Dan saya sama sekali nggak komentar kalau soal Iya, Sambo iya, itu karena kita cuma aja kita ini aja. budaya, Iya, pindah budaya. sweet, Iya. sweet itu ya. Switch karakteristik Karakteristik netizen aja. itu. Oke, Iya. gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Ridwan, Mm-mm. kira-kira apa pesan kita kepada pemerintah atau kepada ahli-ahli kita Hmm. supaya negara kita ini aman tentang apa ya, hacker-hacker ini? Kenapa? Di tabel kita adalah negara yang paling Hmm. nomor 5 besar di dunia yang dihack. Berarti kan lemah sekali kita. Hmm. Terus bagaimana kita membuat satu institusi atau struktur yang benar Yeah. supaya negara kita ini bagus. Kalau kita tidak bisa menciptakan, kalau Yeah. menurut saya nih, kita nyontoh aja lah. Menurut Mas, Yeah. gimana? Apa pesan Mas supaya Iya, kita sebenarnya bagus semua? kalau kita bicara dari sisi sejarah, kembali ke sejarah, Sejarah betul. kita punya tadi Pak Is, kode C Kementerian Pertahanan, Kode C, ya oke. Pak Rubiono Kertopati, Yap. teman-teman Sandiman, yang tanpa mereka peristiwa-peristiwa penting Indonesia itu akan dilupakan dunia. Dilupakan. 1 Maret Oke. misalnya serangan umum 1 Maret. Yap. Artinya apa? Kita ini secara founding father, Ya. para pendahulu kita ini sebenarnya sudah mempunyai kesadaran terhadap perlindungan data rahasia. Oke. Kebetulan ini cerita dikit Pak Is. Siap. Oh, Kebetulan kakek saya juga pejuang kemerdekaan. Oke. Jadi dapat cerita saya bagaimana dulu kakek saya ini mengirim satu pesan menggunakan kertas. Ya. Dalam perjalanan ada Jepang. Ya. Ada patroli Jepang. Ya. Kertas itu dimakan Oke. supaya ketika di search nggak ada jejak. Iya. Dan dia nggak mungkin buang karena isinya data gerilyawan, Betul. data pejuang. Betul. Nah, ini salah satu contoh nih. Ya. Ketika kakek saya saja yang sudah meninggal sekarang dan ini sudah pernah berjuang seperti itu, berarti kan anak-anak muda sekarang Ya. bisa meneladani itu sebenarnya. Iya, betul. Sikap kesadaran pada perlindungan data itu. Ya. Nah, maka mohonlah mungkin Bapak Presiden ya, Iya. moga-moga juga Ya, nonton. tentunya Karena presiden. beliau kan Ya. sekali juga nonton YouTube. Ya. Nah, moga-moga nonton Ya. sehingga kemudian bisa lebih lagi Ya. menekankan kepada jajaran di bawahnya betapa Ya. pentingnya Mandala Cyber ini, Pak Is. Iya, betul. Setuju saya. Sama dan setara dengan Mandala Darat, Mandala Laut, Laut, dan Udara. Betul. Sehingga Mandala Cyber ini harus diamankan benar, Ya. orang yang memimpin juga benar, Ya. deputi-deputi yang memahami permasalahan, Ya. gitu ya. Anggarannya juga tolong didukung Betul. Setuju. supaya kemudian secara gagah Ya. bisa kemudian mengamankan benar data-data masyarakat itu. Iya, betul. Tapi di sisi lain awareness dari Awareness. publik. Saya kira ya awareness dari publik ini kadang-kadang kita ini apalagi kan sudah ibaratnya itu sudah saking jenuhnya. Ya udahlah bocor-bocor aja gitu.
Itu kan masih ada yang seperti itu. Iya betul. Alah, ngapain sih Mas? Ya udahlah, wong saya juga nggak aneh-aneh. Udah bocor-bocor aja deh. Ini yang saya kira harus diubah nih. Iya. Dengan edukasi terus-menerus. Saya kira Publika Podcast, terima kasih sudah diundang. Iya. Bagian dari edukasi itu, Pak Is. Iya. Supaya kita hati-hati nih. Kalau buka email jangan pakai wifi publik. Iya. Kalau kita misalnya mobile banking, pastiin bener jaringannya aman. Ya gitu-gitu tuh mungkin sederhana gitu ya. Ingat bener KTP kita, NIK kita kasih ke siapa. Iya. Ya, itu harus ada. Dulu misalnya instansi pemerintah ini kan, kami kan kebetulan juga sering diundang tuh jadi narasumber. Iya. Biasanya kan mereka fotokopi. Betul. Itu fotokopi Betul gitu. sekali. Sehingga data NIK kita itu Udah di mana-mana. udah di semuanya. mana-mana. Di mana-mana semua. Kalau 1 bulan 3 kementerian aja Bang, Iya. udah kemana-mana nih NIK. Ini kan jadi rawan banget nih. Iya, Bisa jadi loop untuk orang-orang jahat. Iya. Nah, ini yang saya kira harus diperbaiki ya dari sistem kita. Mungkin dari sisi kementerian, Kemenpan RB ini punya menteri baru, Iya, betul. Mas Azwar Anas. Iya. Di Banyuwangi cukup melek digital. Bicara, Nah, moga-moga tuh setelah beliau jadi Kemenpan RB ada nih kader-kadernya semua. ada perubahan-perubahan nih dari keamanan digital ASN tuh. Iya. Jadi semua pihak bergerak, Pak Is. Oke. Pak Is dengan podcastnya Iya. gitu kan, mengedukasi publik. Oke. Nanti saya dari kampus gitu, Iya. bicara dari Akademisi kampus, ya, akademis semua dari ya. luar Oke. gitu. Nanti pejabat negara juga menjalankan fungsi mereka masing-masing. Oke, terima kasih sekali Mas Ridwan. Jadi Sama-sama, Pak. tujuan kita bagaimana NKRI ini Ya, setara lah dengan ya, di Asia Tenggara, di Asia maupun di internasional. Kita harus setara. Ya. Karena kita ini negara sangat besar. Dan Betul. tadi yang satu menarik dari Mas Ridwan, kita jadi tuan rumah KTT G20. G20 Iya. G20. G20. G20 di Bali ya, Bali, tanggal 9 November. November. Ya. Di situ seluruh tamu negara ada. Ya. Jangan sampai kita dihack Iya, dalam jangan bentuk sampai- apapun. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Apakah komunikasi, Ya. apakah koordinat, Ya. segala macam. Mas, Dan ya. jangan lupa Pak Is, Ya. sebentar ya, mungkin Ya, boleh, silakan, ini Ini kita untuk kita nanti iya, G20. G20 ini. Iya. Jadi mereka kan punya tim advance, Pak Is. Iya. Pak Is tahu kan? Ya. Tim advance itu dari misalnya Amerika Serikat, Ya. tentu ada orang cybernya, Betul. ada NSA-nya di sana. Betul. Jadi begitu sampai Bali, dia pasti akan cek semua jaringan. Betul. Betul. Nah, kalau kemudian hasil asesmen dia mengatakan, bos, Ya. ini rawan nih Bali, bos. Ya. Nggak usah datang aja. Selesai kita. Malu kita, Pak. Betul. Nah, Siap. karena itu sebelum Oke. itu terjadi, advance-nya baru akan datang akhir Oktober ini. Iya. Yuk perbaiki sistem gitu. Oke. Sehingga ketika advance ngecek, Iya. oh lumayan secure nih. Jadi dia Iya. bisa bilang ke Xi Jinping kah atau Joe Biden kah? Iya. Nggak apa-apa bos, datang aja. Cybernya aman kok. Gitu loh. Apalagi ini lagi berseteru kan. Jangan ini Nah, dijadikan kambing hitam. jangan kan? kambing hitam. Nanti Rusia nggak mau datang. Alasannya cyber Indonesia Padahal jelek. emang lagi rame. Padahal nggak mau rame. Padahal emang nggak mau datang. Nggak mau datang, Iya. kan? Oke Mas, jadi kita berdoa Ya. negara Ya. kita ini akan lebih maju, Terus. cybernya akan dibangun lagi Mas ya, Iya. dan untuk seluruh masyarakat mudah-mudahan tetap waspada. Betul. Begitu kita kira Mas Ya, ya. betul. Kita tutup, kita punya dialog ini, Terima Mas, ya. kasih Pak Is Terima kasih atas Mas waktunya. Ridwan. Ya, Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. sama-sama. Terima kasih publikan dimanapun berada. Kita tadi sudah bahas 1 jam dengan Mas Ridwan yang mengetahui tentang intelijen juga cyber. Harapan kita semuanya tadi, kita harus tetap waspada. Mudah-mudahan negara kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.